Hello everybody, selamat datang di channel Bacot Bekicot. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul In the Blood. Yuk, kita lanjut tonton videonya dengan mengklik tombol subscribe, dan inilah In the Blood. Menceritakan Eva, seorang perempuan yang lahir di keluarga sederhana dengan seorang ayah bandit yang selalu melatih Eva dengan ilmu bela diri. Saat berumur 15 tahun, ayahnya melatih dengan keras agar Eva menjadi gadis yang bisa menjaga diri. Ayahnya juga memberi ujangan agar Eva jangan mudah percaya orang lain karena yang bisa diandalkan hanyalah diri sendiri. Di suatu hari, ayah Eva terbunuh di depan matanya. I never cried. He was killed. Not once. 12 tahun kemudian, hingga tiba saatnya di hari pernikahan Eva. Eva menikah dengan Derek. Ayah Derek yang konglomerat terlihat gak setuju dan mengancam Derek gak bakal mendapat warisan. Namun Derek tetap ngotot dengan keputusannya menikahi Eva dan gak peduli dengan harta warisan. Pernikahan mereka pun berjalan lancar. At this very special moment to be my wife. Derek dan Eva bulan madu ke Pulau Karibia. Karena di pulau itu juga kakek Derek memiliki villa. What do you think? It's amazing. Sampai di villa, Derek menunjukkan foto-foto keluarganya. And my mom, she would have loved you. Mereka menikmati sore hari di kafe yang berada di tepi pantai. Saat Derek pergi ke toilet, Eva dihampiri seorang pria keribo bernama Manny yang menawarkan diri sebagai turis giant. Manny menawarkan Cabarete, tempat flying fox terpanjang di Pulau Karibia. Manny juga mengajak mereka ke klub malam yang ada di pulau itu. Dan mereka pun gak sanggup menolak tawaran Manny. You guys like dancing? Oh, well, I love dancing. Saat asik joget, seorang pria dengan rambut gondrong dengan panggilan Big Beast selalu melirik Eva. Dengan cara apapun dan gak peduli siapapun, Big Beast ingin memiliki Eva. Hingga Big Beast meminta anak buahnya untuk mengganggu Eva dan Derek. Dan Big Beast menghampiri Eva, terus merayunya. Gak diduga Big Beast memukul Derek. Melihat hal itu, Eva gak tinggal diam. Gak bisa dihindari, keributan pun terjadi. Berbekal pelatihan dari ayahnya yang keras, Eva dengan mudah mengalahkan mereka. Melalui kamera CCTV, Silvio Lugo, pria pelontos pemilik klub, terus mengawasi keributan yang terjadi. Menghindari hal yang lebih parah, akhirnya Manny menarik mereka keluar klub. Let's go, Manny, come on. Get in. Siempre es la misma mierda, puñeta. Que sea la última vez. You know that man that you just smashed me? Esok hari, Manny membangunkan mereka untuk berangkat ke wahana Flying Fox karena Jojo, operator Flying Fox, menunggu mereka. Menggunakan sepeda motor, mereka pun berangkat. El Viudador adalah julukan tempat Flying Fox itu. Manny meluncur duluan. Hingga giliran Derek. Strap pengait yang digunakan Derek terlihat bermasalah. Derek menyadari hal itu dan berupaya bergelantungan di tali sling. Mengetahui hal itu, Manny berupaya menolong Derek. Namun upaya Manny sia-sia dan Derek pun terjatuh. Eva meminta Jojo untuk menelpon ambulan, sedangkan Eva pergi ke lereng gunung mencari Derek, kemudian menelpon ponsel Derek. Dari bunyi dering ponsel, Eva berhasil menemukan Derek dengan luka tulang kaki yang patah. Se acaba de caer un tipo aquí en la... Akhirnya Derek dibawa ambulans, namun Eva dilarang ikut bersama oleh petugas ambulan, beralasan karena aturan asuransi. Kemudian Eva menanyakan alamat rumah sakit yang akan dituju. Petugas ambulan itu memberikan kartu nama rumah sakit yang akan dituju.
Akhirnya ambulan berangkat ke rumah sakit dan Eva membuntuti menggunakan sepeda motor. Di tengah perjalanan, Eva menabrak mobil jeep dan tertinggal jauh oleh ambulan. Akhirnya pengemudi jeep mengantarkan Eva ke rumah sakit yang dituju. Sampai di rumah sakit, Eva meminta petugas rumah sakit untuk memeriksa nama suaminya. My husband came in here, Derek Grant. Pero no hay Derek Grant. Is this Central Medical? Are we here? Sí, está He aquí. got in an ambulance and came here. No, Derek. Namun petugas rumah sakit itu menyatakan jika nggak ada pasien atas nama Derek. Nggak tinggal diam, Eva mencari ke rumah sakit lainnya yang ada di pulau itu. Semua rumah sakit telah Eva datangi, namun nggak ada daftar nama pasien atas nama Derek. Derek Grant. I'm looking for my husband. Have you seen him? Can you please help me? Eva menelpon Cindy, adik perempuan Derek. Kemudian Eva ke kantor polisi melaporkan suaminya telah My hilang. husband is missing. Esok hari keluarga Derek datang dan bersama-sama mereka pergi ke kantor polisi. Kemudian polisi memeriksa semua daftar pasien di rumah sakit dan klinik yang ada di pulau itu. Juga aktivitas kartu kredit dan panggilan ponsel Derek. Namun nihil, bahkan ponsel Derek nggak bisa dilacak, kemungkinan lowbat. Polisi juga menjelaskan kalau di pulau itu banyak pihak yang oportunis yang selalu ingin mengambil keuntungan dari setiap keadaan yang ada dengan persaingan yang ketat dan gak sehat, terutama ke warga Amerika yang kaya raya. Bisa jadi Derek diculik. Kemudian polisi meminta waktu 24 jam untuk mengembangkan kasus ini. Bersama polisi, mereka pergi ke tempat Flying Fox dan bertemu dengan pemilik wahana Flying Fox tersebut. Pemilik wahana itu menyatakan jika kemarin mereka libur dan menyangkal jika El Viudador nama wahana mereka. Kemudian terlihat Jojo dan Eva langsung menghampirinya. Namun Jojo mengaku nggak mengenal Eva. Spontan Eva marah atas pernyataan Jojo. Kemudian polisi Garza melerai mereka. Mereka kembali ke kantor polisi. Via email, Garza mendapatkan video keributan di klub malam. Akhirnya Garza menginterogasi Eva dengan bukti video tersebut dan menduga Eva ingin menguasai kekayaan Derek. Eva jelas marah dan memutuskan mencari Derek dengan caranya sendiri, dengan menyebar selebaran. Sampai di villa, Eva dan ayah Derek terlibat cekcok karena Eva nggak ngasih tahu keributan yang terjadi di klub malam. Dan ayah Derek menduga Eva ingin mengambil keuntungan dari kekayaannya. Esok hari, akhirnya keluarga Derek pergi meninggalkan pulau itu. Nggak putus asa, Eva menjalankan aksinya pergi ke wahana Flying Fox menghampiri Jojo. Sambil bergelantungan, Eva terus menginterogasi Jojo sambil merekamnya dengan ponsel. Kemudian rekaman itu diserahkan ke Garza. Namun pihak kepolisian malah menahan Eva dengan tuduhan penyiksaan terhadap Jojo. Dan Eva akan dibawa ke Puerto Rico dan dilarang berada di pulau itu. Saat di Cavel Ferry, Eva izin ke toilet. Saat di toilet, Eva mengajar Santos, polisi yang mengantarnya. Dan melompat kabur dari kapal feri untuk kembali ke pulau itu. Malam hari, Eva pergi ke klub malam untuk mencari Manny. Terlihat Manny sedang asik bareng cewek. Eva terus mengawasinya hingga saat Manny ke toilet, Eva mengikutinya. Kemudian menginterogasinya. Karena ditekan terus-menerus, akhirnya Manny menawarkan diri membantu Eva untuk menemukan Derek. Mereka pulang ke rumah Manny untuk beristirahat. Esok hari mereka pergi ke suatu tempat yang cukup berbahaya karena hukum gak berlaku di tempat itu. Hingga berada di tempat sabung ayam, Manny meminta Eva tetap di mobil, sedangkan Manny masuk ke tempat sabung ayam untuk mencari petunjuk. Di dalam, Manny mengambil beberapa gambar kemudian dikirim ke Eva.
Tiba-tiba seorang pria keluar yang gak lain dia adalah Timo, pengemudi ambulans. Eva membuntuti pria itu hingga di suatu tempat. Eva dengan mudah melumpuhkan Timo dan terus menekan agar Timo memberi petunjuk di mana keberadaan Derek. Akhirnya Timo mengucapkan satu nama, yaitu Omar. Menggunakan ponsel Timo, Eva menghubungi Omar untuk datang ke tempat itu. Saat Omar datang, Eva langsung menghajarnya dan menanyakan keberadaan suaminya. Namun Omar berhasil membalikan keadaan hingga saat Eva terdesak, dengan terpaksa Eva menghabisi Omar. Akhirnya Eva ditangkap polisi dan Santos, polisi setempat, membawa Eva ke markas pusat untuk diinterogasi karena melakukan pembunuhan terhadap Omar. Namun jalan yang mereka lalui semakin ke pelosok dan sepi. Hingga di suatu tempat, Santos dan rekan polisinya menghentikan mobil kemudian keluar membawa skup dan menggali tanah. Saat itu Eva berusaha melepaskan borgol dengan sedikit luka di bagian jempol. Hingga saat salah seorang polisi menghampiri, Eva langsung menyerang mereka satu persatu. Kemudian menggunakan ponsel Santos, Eva menelpon Garza. Saat telepon berlangsung, ternyata Eva telah berada di kamar putrinya Garza dan meminta Garza menghampirinya. Eva bertanya kenapa Garza melakukan ini semua. Garza terpaksa melakukan ini semua karena permintaan seorang dokter yang bernama Abelard, di mana Garza punya hutang budi ke dokter Abelard yang pernah menyelamatkan putrinya. Eva menanyakan keberadaan suaminya. Garza menjelaskan dokter yang menyelamatkan Derek melakukan kesalahan saat menangani luka Derek, hingga Derek nggak bisa diselamatkan. Karena itu dokter meminta Garza untuk menutup-nutupi kasus ini, karena kasus ini bisa berdampak ke rumah sakit yang bisa ditutup oleh pihak Amerika. Garza memohon untuk nggak dibunuh di depan putrinya. Akhirnya Eva menghabisi Garza di kamar mandi. Kemudian Eva pulang ke rumah Manny untuk istirahat. Esok hari, Eva ke rumah sakit mencari orang-orang yang terlibat dalam kasus suaminya. Pertama, Leta, staf wanita rumah sakit yang berbohong ke Eva tentang keberadaan Derek. Berikutnya, Dr. Abelard yang terus ditekan oleh Eva. Saat Eva menginterogasi Dr. Abelard, tiba-tiba terlihat Derek di kursi roda dibawa oleh Silvio Lugo, pemilik klub malam. Dengan penuh tekanan, akhirnya Dr. Abelard bersedia membantu Eva dengan berpura-pura menjadikan Eva sebagai asisten barunya dan mengganti namanya menjadi Christy. Akhirnya mereka bertemu. Dr. Abelard memperkenalkan asisten barunya ke Silvio Lugo. Lugo nggak langsung percaya dan memeriksa Eva, memastikan semuanya aman. Tak ketinggalan ponsel Eva pun diperiksa. Aman. Ternyata Lugo mengalami kanker multiple myeloma dan menjadikan Derek sebagai donornya untuk mentransfusi sel induk dari sumsum tulang, yang kebetulan sel jaringan Derek cocok dengan Lugo. Di tengah-tengah proses operasi, Lugo mencurigai Eva karena telah menyuntikkan obat penenang. Eva langsung mengambil pistol dan menembak anak buah Lugo, kemudian berusaha membawa Derek keluar. Namun di tengah-tengah usahanya, anak buah Lugo menyerang Eva dan Derek. Baku tembak pun gak bisa dihindari. Belok lagi. Dengan menyandra Lugo, mereka berhasil kabur. Karena ditembak oleh Derek, akhirnya Lugo kabur melompat dari mobil. Kejar-kejaran pun terjadi. Eva meminta bantuan Manny. Dengan caranya yang sederhana, Manny dan tetangganya berusaha membantu Eva dan Derek.
Akhirnya mereka berhasil menyeberang, namun Lugo nggak tinggal diam. Menggunakan informannya, Lugo pun mengetahui kemana mereka pergi. Manny membawa mereka ke rumahnya. Namun melalui jendela, Manny melihat kedatangan Lugo. Kemudian menyuruh Eva dan Derek bersembunyi di tempat lain. Lugo dan anak buahnya tiba dan menggeledah isi rumah Manny. Ternyata polisi juga dilibatkan oleh Lugo untuk mencari mereka. Namun pencarian mereka nihil. Kemudian melanjutkan menggeledah semua rumah tetangga Manny. Mira, Mende, coge esa casa ahora mismo ahí. Hingga saat Raulito menemukan Eva, Eva langsung melumpuhkannya. Kemudian menyembunyikan tubuhnya di sebuah kamar. Dan salah seorang anak buah Lugo menemukan Raulito yang tak berdaya. Tanpa basa-basi, Eva menyerangnya. Kemudian Lugo menemukan Eva. Perkelahian pun gak bisa dihindari. Warga setempat menikmati perkelahian itu. Di waktu bersamaan, keberadaan Derek diketahui. Letusan pistol mengundang polisi yang kemudian menangkap Derek. Terlihat Big Bis dalam perjalanan dan diketahui sedang terlibat persaingan bisnis dengan Lugo. Dengan sepucuk belati, Eva berhasil menguasai pertarungan dan menempatkan belati tepat di leher Lugo. Warga bersorak meminta Eva membunuh Lugo. Kemudian polisi datang membawa Derek. Gak lama, Big Bis tiba di lokasi dan meminta Eva menyerahkan belatinya. Big Bis membela Eva karena bisnisnya butuh turis. Kemudian Big Bis mengambil belati yang dipegang Eva dan meminta anak-anak untuk menutup mata. Lugo pun mati di tangan Big Bis. Kemudian Big Bis menjanjikan polisi bayaran 2 kali lipat dari sogokan Lugo dan meminta untuk gak menangkap Eva dan Derek. Dan film pun berakhir. Oke everybody, terima kasih telah menonton video ini, semoga terhibur. Salah satu pesan dari film ini adalah pentingnya seorang perempuan menguasai ilmu bela diri supaya nggak jadi korban oleh pihak yang gak bertanggung jawab. Tetap berpikir positif, kreatif, dan sampai jumpa.